Gua sekarang ini lagi sibuk di bisnis. Ya. Bisnis yang lagi gua jalanin ada beberapa saat ini. Dan salah satunya yang lagi gue fokusin adalah travel buddies. Jadi gue itu dulu anak yang introvert dan hobi gue dulu senangnya main warnet. Makanya pacar gue yang sekarang jadi bini gue sekarang ini, pacar yang dulu yang sekarang jadi bini gue, sorry, selalu ngajak gue jalan-jalan karena memang tipenya pacar gue tuh ekstrovert. Kembali lagi di Ngobrol bareng teman bersama gue Agus. gua Wisnu. Oke, ini berapa bulan nih nggak syuting? Sampai lupa gue. Hah? Sampai lupa. Masih inget kan tapi kan? Sampai lupa gue openingnya gimana tadi. Aduh. Gila, terakhir syuting kapan Om? Sebelum puasa. Belum puasa ya? Puasa tapi? Enggak. Akhir-akhir enggak. Oh, terakhir enggak ya? Awal-awal masih puasa. Kalau karenanya gue tahu. Gue Nggak usah tahu ceritain kan. sini ya. Enggak usah lah. Kan pakai backsound sedih jadi sedih lagi. Enggak perlu. Tapi Udah lewat. kan enak. Udah lewat sedih gue. Oh, udah lewat ya? Capek. Oke, hari ini kita bahas apa nih Om? Ada tamu apa nih kita ini? Ya, tamu temen lu. Oh, temen gue ini. Lah, mana gue tahu. Oh, ya langsung kita perkenalkan lah ya. Siapa? Siapa nih? Jadi dia ini Om, temen gue kecil. Temen gue sekolah lah saat dulu. Sekolah. SMA, masa-masa lagi kita baik-baik dulu SMA sekolah. Gua sama dia itu nggak jauh, ranking 1 pasti dia ranking 2. Dari belakang. Di warnet tapi raportnya warnet ya. Jadi langsung aja kita sambut Bro Sean Richard bangun. Thank you, bro. Boleh lihat saya ke kamera, Bro. Thank you. Halo. Nah, jadi Bro Sean ini kita undang karena dia udah banyak berubah hidupnya. Woi. Dari gua kenal dulu SMA sampai sekarang udah jadi pengusaha. Dia berubah, lu nya belum. Nah, dia di sini, gua di sini ya. Semenjak berteman sama lo makin di sini. Jadi Bro Sean ini ya gua kenal dia dari dulu SMA Om, sampai sekarang udah punya beberapa unit bisnis ya kan. Makanya buat teman-teman yang nonton ngomen, kita tanya-tanya langsung aja nih. Silahkan. Apa kabar, Bro? Sehat, alhamdulillah. Bro Sehat, ya? Agus, Om Wisnu, thank you udah diundang di acara ngobrol bareng. Teman. Temen apa temen? Nah, kalau temen itu nanti Iya. aneh Ya, ya. karena kan ngobrol Iya. bareng Soalnya temen. sama itu kan kita nggak ada tanda bacanya kalau Iya, Indonesia. Jadi momen dong berarti. Momen nih. Momen ya. Apa gitu? Thank you ya Om Agus. udah Thank you. diundang di Bro Ngomen. Sean juga udah datang Siap, sama-sama. di Sama-sama. kesibukannya hari ini ya Siap. kan. Udah Gue sibuk hadir. banget lah pokoknya. Enggak. banget. Sibuk lah. Bro Agus lah yang paling sibuk. Gue mau tahu. Selalu paling sibuk. Gue Sibuk. selalu paling siap. Iya. Padahal nih info sedikit ya. Hmm. Bro Agus ini ngundang gue tuh udah dari dulu. Terus gue bilang, Gus kapan aja gue ayo. Cuman nggak tahu kenapa Bro Agus tuh selalu ngelur-ngelur waktu gitu. ngundang gua. Emang kayak gitu dia. Gue lagi aja yang salah nih. Ya kan lu temen lu. Lo bantuin gue, kan lo temen gue juga di sini. Berat nyapuinnya. Iya. Ya jadi di sini kita bakal ngobrolin mungkin ya apa ya tentang kilas balik lo sampai lo ada di titik sekarang. Ya mungkin serius sih enggak juga ya. Ya, santai aja lah ya. Ya 5% lah saya. 5% lah ya. Santai aja. Jadi kita beri tema pada hari ini apa Om? Tema kita? Si paling cuan. Si paling cuan. Si paling cuan. Si paling cuan, Si paling Bos. cuan. Begini dong ya berarti si paling cuan Si ya? paling cuan. Paling cuan. Gini. Kalau gini kan cuan. Wih. Jadi gimana sih maksudnya aktivitas lo saat ini lagi sibuk di apa? Ya. Terus ya mungkin itu dulu lah di awal ya mungkin ya gue Ya. tanya. Gua sekarang ini lagi sibuk di bisnis. Ya. Bisnis yang lagi gua jalanin ada beberapa saat ini. Dan salah satunya yang lagi gue fokusin adalah travel buddies. Nah, travel buddies ini adalah perusahaan tour and travel yang kita bangun dari 2015. Oh, dari 15 ya. Jadi artinya dari 2015 sampai dengan saat ini masih berdiri dan belum duduk-duduk Om. Wah. Gitu. Enggak apa-apa. Nggak pegel berarti kan? Ada Nyonya Menir. Nyonya Menir 1928 berdiri loh. Iya. Benar juga. Artinya udah 10 tahun. Nah, berkembangnya travel buddies ini kita mulai mulai melahirkan beberapa anak-anak perusahaan di industri yang sama, yaitu industri tour and travel. Dari mulai perusahaan tiketing, perusahaan paspor visa, perusahaan macam-macam lah di beberapa unit industri pariwisata. Nah, itu gua aktif lagi di situ Om Wisnu, Bro Agus. Dan kalau untuk travel buddies sendiri, kita fokus produknya adalah paket perjalanan. Jadi bagi yang
suka jalan-jalan healing ke Cocok Bali, ke Lombok. Kan Om Wisnu paling Nah, hobi iya. touring-touring tuh. Waduh. Nah. Cocok dia. Sekali Chandra sih. touring biayanya bisa lebih iya. dari Iyalah. orang touring biasa. Nah, iyalah. Gitu. Karena ada sokokannya gue. Ada sokongan. Sokokannya ini gak nemu-nemu. Tapi kalau bicara jalan-jalan kayak semua orang ya pasti suka Pasti lah suka jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, maksudnya kita nggak ada kepikiran nih jalan-jalan dijadiin bisnis. Ya, Nah, Nah, tapi kalau Bro Sen ini di jalan-jalan dijadiin bisnis. Sebenarnya Iya, sih iya. gue udah kepikiran jalan-jalan nih, Bu. Tapi Iya. lah, mau jalan kemana gitu. Karena kan awalnya kan dulu zaman-zaman awal-awal tahun 2010 itu kan kayak banyak sebutannya open trip ya. Yap. Oh. Ya kan, open trip terus day Yap. trip kayak Betul, gitu-gitu betul, kan betul. yang ke Pulau Seribu, Ya. ke apa namanya, ke Sawarna Ke atau Bandung kemana, lah, ke Bandung Pengalengan atau kayak gitu. atau apa. Ya, kayak biasanya kan ada yang awal-awalnya biasanya open trip kayak Ya, gitu. ya. Apa idenya dari situ juga atau gimana? Justru idenya sebenarnya kalau kilas baliknya dari awal, aku ini orangnya saya atau gue aja ya? Gue ya. aja. Oke, biar santai ya. Iya. Jadi gue itu dulu anak yang introvert dan Bro Agus ini kebalik sama gue. Dia yang ekstrovert banget, gue yang introvert. Gue yang nyari cewek susah, Agus yang nyari cewek gampang banget gitu kan. Kita buka kartunya sekalian kan. Pantesan turnovernya cepet ya, guys. Iya. Masuk. Paling 3 bulan lah ya. Iya lagi. Nah, Makanya- terus Udah lanjut. lanjut ya. Biar nggak melebar ke Agus. Karena kan sekarang narasumbernya gue nih, Om. Iya, bukan itu juga soalnya yang nonton juga loh. Nah, terus Ya nonton udah maklum. karena gue anaknya introvert, hobi gue dulu senangnya main warnet. Makanya gue kenal Agus ini dulu di warnet di 2011, 2012 sampai 2013, 2014 kenal main warnet. Terus akhirnya jalanin bisnis online awalnya, dagang-dagang Yeah. online dulu di Kaskus, di Facebook gitu-gitu, di BBM dulu kan zamannya BBM Nggak salah jualan. kan kita nobatin sepaling cuan kan. Iya, ada aja otaknya. Iya, semuanya didagang Om. Sama Iya. seperti Om yang Om pakai saat ini dari mulai jam tangan, baju, topi, sepatu, celana pernah kita dagangin secara online dulu awal-awal. Tapi balik lagi based on gua anaknya itu yang introvert banget. Nah, terus singkat cerita pacar gue yang sekarang jadi bini gue sekarang ini pacar yang dulu yang sekarang jadi bini gue selalu ngajak gue jalan-jalan karena memang tipenya pacar gue tuh ekstrovert, traveling gitu. Dia jalan-jalan ke destinasi A, B dan segala macam. Diajakin gue nggak pernah mau, nggak pernah seneng karena memang bukan gue banget lah. Dan singkat cerita karena dia sering ngajak terus, gue nggak enak kan kalau nggak sekali-sekali ikutin kemauannya gitu. Bahaya tuh bisa Bahaya. bahaya kalau nggak nolak tuh ya. Bukan apa, alasannya udah habis. Alasannya udah habis. Alasannya Itu lebih tepatnya Iya. gitu. Gua Alasan gue udah habis. lagi, Betul. Udah gak ketemu nih. Ini ngulang lagi. Betul. Dan akhirnya gue okein, diajaklah ke salah satu destinasi yang mungkin baru pertama kali gue ke situ. Nah, nama destinasinya adalah Pulau Seribu awalnya. Oh. Dan bisa dibilang selama seumur hidup gue jalan-jalan pertama kali ya di situ. Pulau 2014 tuh Pulau Seribu. Dan kayak gue ngerasa ngapain sih kita buang duit, buang uang. Terus di sana kita cuma ngeliat pantai, ngeliat laut, panas-panasan, pulang hitam. Gue mikirnya mindsetnya masih begitu, Om, Bro. Oke. Nah terus sampai akhirnya ketika gue jalanin prosesnya, ternyata seru ya main pantai ya. Snorkeling, ngeliat ikan-ikan, ngeliat terumbu-terumbu karang itu ternyata indah juga ya, keren banget ya. Karena pengalaman yang gue nggak pernah dapet di warnet gitu kan. Ngeliatnya lumba-lumba doang. Betul. Iya, Iya betul. billing. Iya lagi. Giling ya. Iya, lumba-lumba di billing warnet tuh. Betul. Sejauh di laut itu doang. Lumba-lumba warnet. Betul. Nah, terus nikmatin sunsetnya di pinggir pantai dan segala macam, ditambah lagi sama pasangan kan jadi lebih romantis gitu kan. Sampai akhirnya di situ gua ketemu sama operator atau pemain lokal travel di sana gitu. Dia ngajakin ngasih pandangan lah ke gua kalau ini bisnis lagi menjanjikan, lagi rame, Pulau Seribu gini gitu. Akhirnya karena balik lagi si paling cuan gitu. Masuk lagi ke tema si paling cuan, gue ngelihat bahwa ini peluangnya ada, sayang banget kalau nggak gue ambil. Apalagi dia bilang potensinya bagus, istri gue, pacar gue pada waktu itu senang banget tuh jalan-jalan. Sehingga gue mikir dan gue ajak pacar gue pada waktu itu, gue bilang, ya udah nextnya daripada kita jalan-jalan buang duit, kenapa nggak kita rubah? Jalan-jalan dapat duit. Jalan-jalan dapat duit gitu. Dari situlah mulanya Om. Okay. Padahal knowledge pengalaman gue sama sekali
nggak punya. Tadi Om Berarti- bilang kan Om tadi kan referensi open trip ke apa? Gue sama sekali nggak punya referensi. Berarti lo trial by fire gitu ya. Lo langsung cebur aja. Langsung nyebur, betul, betul, betul. Kumahangke we itu. Itu bahasa apa tuh? Ya Sunda aja. Oh, iya gue gak tahu. Gue kira ada punchline nih bahasa. Ya nggak, maksudnya kan kalau misalnya kayak awalnya dulu kan zaman-zaman Kaskus kan dulu. Iya, iya, iya. Suka Kaskus, ya. Kaskus kan suka ada open trip kemana. Zaman kasus zaman kita Om, zaman lo bukan kayaknya. Kaskus 2010. Kalau kita perbedaannya lumayan jauh nih. Friendster ya. Gue Friendster ada. Friendster ya. Masih main, Gue masih main. Cuman maksudnya kan dulu awalnya mungkin gue kira kan dari Kaskus karena dulu kan suka ada namanya open trip kayak gitu. Terus lu kepikiran kayak ya udah gue nyari cuan dari apa namanya dari trip jalan-jalan kayak gini kan. Berarti kan dia nggak ada referensi sama sekali. Sama sekali Om. Kayak gue dulu kan suka ada trip yang gue kan diving. Ya. Gue suka ada trip kayak misalnya ke Labuan Bajo, terus ke Halmahera, ke Gorontalo buat diving kayak gitu kan. Berarti kan dia udah nyiapin kayak misalnya planningin misalnya di luar dari pesawat, ya, pesawat. misalnya pesawat nyampe di sana tuh kita dapat ini segala macem. Tapi kan maksudnya kalau diving kan lebih gampang gitu loh, karena nggak banyak itinerary yang lain gitu. Sedangkan kalau misalnya land itu kan kayak lebih banyak itinerary-nya kayak kita kesini, kita kesini, apalagi objek ini itu kan lebih Biar nggak kosong kan. nggak kosong gitu. Kalau misalnya divingnya hari pertama kita diving di sini, hari kedua kita nanti diving di sini, hari ketiga kita diving di sini, malamnya kita api unggun apa segala belok sana pulang, udah gitu kan. Nah itu kan lebih gampang gitu untuk manajemen. Lu sama sekali nggak ada basic nggak ada knowledge ke situ. Itu gimana cara dapetnya? Nah gimana cara lu itunya? Iya. Kalau gua dari dulu Om, tipe ketika gua mulai dagang atau mulai bisnis gitu ya sebutnya, gua tuh kalau mulai itu nggak pernah banyak mikir, nggak pernah banyak analisa. Karena kan sekarang ini kan banyak orang harus analisa dulu, harus dipikirin dulu produknya akan seperti apa, brandnya akan kayak gimana, produknya, marketnya, strategiknya, waduh panjang lebar, udah dipikirin panjang lebar, ujung-ujungnya malah nggak jadi juga Om bisnisnya gitu. Nah berbeda sama gua, nggak tahu ini bener nggak tahu ini salah ya. Kalau gua tipe yang kalau ketika gua ngelihat memang itu sebuah peluang, langsung tanpa babi bu, gua langsung hajar. Berarti udah lihat cuannya dulu di situ. Iya. Peluangnya dulu. Peluangnya, cuannya seberapa gede dan segala biar dia macam, tahu. gua nggak terlalu gimana-gimana. Tapi gua ngelihat itu ada peluang, gua coba kerjain. Nggak, Gua akan maksudnya kerjain. kalau misal lu lihat peluangnya dulu, berarti kan dia udah lihat jalannya dulu kan. Iya, Ya kan? Tapi dia kan di situ dia tahu ya paling gue dapat segini. betul. Entah itu gue dapat nanti banyak. Ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaan yang paling mendasar lah. Iya. Kebijakan tarif Amerika Cina gimana? Aduh, berat banget ke sana ya. Woi, Wah, tadi dulu. ini kita ngomongin basic tadi. Loh, ngomong basic Kalau tiba-tiba ke misalnya- sana. Kalau dia tiba kan dia udah 2015 itu belum ada. Enggak, kan sekarang kan kita ngomonginnya soal tadi kan soal baju, Iya, celana, iya, apa iya. segala macam. Nah, Iya, iya, sekarang iya. gue bilang Itu Trump belum lahir nih. Iya. Udah ya? udah anjing. Dia udah main di Home Alone. Iya, 2025 itu kebijakan yang tahun ini tuh Om. Ya, makanya kan sekarang kalau misalnya dengan sekarang kondisi sekarang kayak gini, apa ada pengaruhnya enggak Iya. gitu loh. Pengaruh banget enggak. Hmm. Karena ini kan perang tarif ini kan perang tarif impor ekspor kan, Iya. barang kirim dan segala macam kan. Sementara kalau kita di sektornya sektor pariwisata. Tapi yang sekarang punya peran ialah kebijakan pemerintah yang lain. Apa itu efisiensi anggaran? Yang dimana efisiensi anggaran kita tahu bersama hampir 40-50% dipotong tuh anggarannya, dan kebanyakan anggaran dipotong adalah anggaran perjalanan. Nah, itu Ya. larinya ke situ kan. Nah, gua. sementara kita Halus bisnisnya kan gua, halus. halus, kan gua, halus. masuk. Masuk. Cuman Om tadi kan gue cerita dari 2015 Om. Kan gue bilang gue Tiba-tiba patah. Allah, Iya. patah ke 2025 nih. nih dia. 10 tahun nih kita habis nih. kan gue udah bilang dari awal, gue kalau ngasih pertanyaan patah loh, gue bilang. Hati-hati. Siap. Kayak kalau misalkan apalagi sekarang sektor pariwisata Ya. lah yang lagi kena impact lah Parah ibaratnya. Om. Kayak misal perhotelan. Yap. Apalagi perhotelan semua orang udah mulai Yap. teriak-teriak terus Betul. ya Ya, belum lagi apa itu lah. F&B yang kedua. Nah, Yap. kayak semuanya yang kayak orang-orang yang biasa kayak kemarin dari teman gue bilang gue biasa supply makanan frozen food ke hotel-hotel, sekarang beberapa ini hotel udah stop Yap. gitu kan. Udah mulai ada impact kemana-mananya gitu. Betul.
Nah sekarang kalau lu dengan kondisi kayak gini, lu strategi lu apa gitu? Ya. Kalau dibilang ada impact, jelas pasti ada impact, karena anggaran triliunan pemerintah ini kan sangat sangat tergantung pada roda perekonomian negara kan. Lu bayangin kalau dipangkas yang 40-50%, berarti kan duit beredar kan juga kurang 40-50%. Apalagi dari 40-50% yang dipotong itu kebanyakan adalah anggaran perjalanan. Artinya industri kita sangat-sangat terimpact. Makanya betul gue setuju sama Om Wisnu, banyak hotel-hotel yang khususnya hotel-hotel yang tempatnya itu bukan di area strategik pariwisata kayak Surabaya, Pontianak, Jakarta, yang memang strategiknya fokus marketnya ya di pemerintahan. Nah dia bilang, manajernya atau ownernya bilang sama gua, saat ini kita per kuartal pertama okupansinya turun 60%. Nggak kebayang itu gimana bayar gaji karyawannya, kos operasional dan segala macam, sehingga banyak banget hotel-hotel saat ini yang mulai ngeluarin layoff, PHK karyawan-karyawannya, efisiensi segala macam, dan bahkan sedihnya udah ada mulai yang kolaps dan segala macam. Nah ini kan suatu tragedi yang luar biasa di kuartal pertama di tahun 2025 atas karena kebijakan pemerintah yang rasanya mungkin terlalu terburu-buru yang kelihatannya tidak tepat gitu. Nah, terus gimana gua gitu kan sebagai pembisnis gitu sebagai ngelihat ini. pembisnisnya pariwisata apalagi gitu kan. Ya. Satu sisi memang kita berkurang dari sisi penjualan di area government gitu. Tapi satu sisi gue selalu percaya di tengah tantangan selalu ada kesempatan, di setiap masalah selalu ada peluang. Karena itu yang gue selalu tanamkan sama diri gue. Kalau tantangannya ada, pasti kesempatannya ada. Tinggal bagaimana kita ngelihat kesempatannya aja. Kan banyak orang kan selalu fokusnya sama masalahnya aja terus, sehingga tantangannya, peluangnya nggak kelihatan tuh. Jadi dia pusing sendiri gitu. Dan ternyata dari kondisi kayak gini, market government memang turun drop abis, tapi market swasta masih stabil kok gitu. Jadi saat ini yang kita fokusin adalah market-market yang reguler, tadi Om bilang open tripan, yang 1-2 orang gabung, terus yang corporate swasta sekarang masih jalan-jalan outing, company gathering gitu-gitu masih rame, masih jalan gitu. Dan itu market yang bisa kita sasar, yang kita bisa fokusin. Terus apalagi market dari luar ke dalam. Kan Indonesia kan saat ini kan memang potensi wisatanya memang nggak ada lawan lah ya, nggak ada lawannya, dan artinya saking indahnya gitu. Iya kayak misalnya kayak kan kenapa tadi gue bilang yang soal tarif itu kan kadang-kadang ada juga yang trip yang ke luar negeri gitu kan, yang negara-negara yang sekarang sedang lagi bermasalah dengan tarif dengan Amerika ini kan, terutama biasanya yang berbisnis just tip lah gitu kan. Apakah mereka juga mereka juga berkurang untuk perjalanannya untuk ke daerah-daerah itu, atau sebenarnya yang kayak misal ke Asia itu malah jadi sekarang lebih tinggi gitu loh peminatnya. Kayak misalnya ya let's say kayak misalnya biasanya orang-orang Indonesia kan senang kalau misalnya tripnya tuh kayak misalnya ke Cina gitu kan, ke Jepang kayak gitu kan. Impactnya buat buat yang gue bilang so called perang tarif antara itu, apakah pengaruh juga nggak ke industri ke pariwisatanya gitu loh. Iya, tadi gue bilang pengaruh banget enggak, cuman rasanya memang ada impactnya gitu ya. Karena kan perang tarifnya saat ini kan yang gue tahu yang memang kelihatan banget kan antara Amerika ke beberapa negara, begitupun sebaliknya kan itu perang tarifnya ya. BRICS lah yang kena. Iya. Justru malah gue ngelihatnya itu ya setiap negara punya strategi masing-masing untuk menggerakkan roda ekonominya setiap negara. Cuman kalau kita balik ke industri pariwisata secara nasional, pengaruh atau enggaknya gue pribadi yang menjalankan secara pelaku usahanya nggak begitu ngerasain, justru malah yang ngerasainnya ya efisiensi tadi gitu. Yang dari pemerintah. Ya. Karena apa? Karena memang saat ini kan gue juga tergabung dalam wadah atau pelaku usaha pariwisata yang saat ini namanya asosiasi Kemperin. Nah mereka juga teriaknya sama gitu. Nah yang kasihannya adalah ketika dia bangun bisnis, marketnya hanya fokus 100% di government Om. Sekarang mati kipe dia. Iya jelas. Mati kipe. Kuartal pertama bener-bener nggak ada perjalanan, nggak ada kegiatan, habis gitu. Nah
Tinggal bagaimana kita mulai switch ke market aja. Jangan fokus sama market yang ikan, jangan fokus sama market yang kolamnya ikannya nggak ada, tapi fokus sama market yang kolam ikannya lagi banyak-banyaknya aja gitu. Sesimpel itu sih kalau gua. Jadi sekarang marketnya yang lebih banyak di Yang reguler, yang Reguler. corporate sampai dengan yang Open trip tadi. yang luar negeri tadi Oh, tuh, luar negeri. narik ke dalam. dari luar Ke dalam kita. inbound. Inbound ya? Iya, karena memang kayak contoh Bali deh. Bali kan saat ini kan wisatawan luar negeri yang masuk ke Indonesianya kan paling tertinggi kan ada India, ada China, ada Australia gitu. Nah, bagaimana saat ini pemerintah, karena saat ini pemerintah anggaran perjalanan dinas lagi dipotong 40-50% gitu ya. Bagaimana pemerintah sekarang fokusnya adalah mempromosikan wisata Indonesia keluar Indonesia agar market luar mau jalan-jalan di dalam Indonesia. Dan kita sadar sendiri tadi gue bilang Indonesia potensi wisatanya TOP-BGT. Ya Om ngerasain lah, tadi Om diving ke Labuan Bajo, Halmahera itu sebagian kecil dari keindahan alamnya Indonesia. Ya, cuman itu dia gitu, kita tantangannya dari pemerintahan kita sendiri kalau itu Iya. Tapi masalahnya. gimana menurut lo, kalau POV lo terhadap harga tiket pesawat kan banyak orang yang ngeluhin tuh kan. Ya, ya. Bahkan orang Indo lebih seneng lebih murah ketika dia berlibur ke Singapura, beli tiket pesawat cuma 700-800 ribu dibanding dia beli tiket ke Lombok misalnya, Iya, iya. atau ke Bali aja udah 1 jutaan kan lebih kan. Iya. Nah lo POV lo terhadap hal kayak gitu tuh gimana, sedangkan kan tadi lo bilang inbound masuk Iya, kan, betul. masuk ke Indo berarti orang luar masuk ke Indo itu dipermurah atau gimana, tapi giliran orang domestik sendiri kayak apa sih, orang Indonesia pengen domestik sendiri tuh mahal, itu pengaruh juga kan pasti kan. Iya, iya. Kebijakan tarif tiket pesawat ya pengaruh untuk industri Iya. kita. Bagaimana kita mau bersaing untuk naikin wisata Indonesia kalau dari Jakarta ke Bali, Bali ke Labuan Bajo ke Raja Ampat harga tiketnya masih mahal, Om. Iya. Jakarta Raja Ampat kita PP itu bisa 10 juta loh, Om. Wah, lebih mahal tuh. Sementara Singapura Iya. 10 juta ke Singapura kita udah enak banget, Iya. all in tuh. all in. Udah ke Malaysia, udah ke Thailand tuh 10 juta tuh paketannya. Karena gue punya juga paketan tur luar negeri gitu. Dengan budget 6-7 juta kita Iya. bisa nikmatin 3 negara all in sama tiket pesawat. Sementara kalau ke Raja Ampat kita 10 juta baru tiketnya doang, belum paket perjalanan, belum turnya, belum akomodasi dan lain-lain. Nah itu Nah, gimana? itu POV lo? makanya balik lagi itu perannya pemerintah. Kalau perannya pemerintah fokus kepada Domestik. tourism industry gitu, harusnya pemerintah bisa main di area situ. Nah, contoh gua ambil Thailand. Pemerintah tuh fokus banget gitu sama turismenya di Thailand. Pemerintah Thailand. Jadi selain tiket pesawat yang murah ke sana, yang kedua banyak subsidi. Sehingga paket-paket perjalanan yang agent-agent sana jual ke agent-agent Indonesia kayak termasuk gua, murah banget, Om. Kenapa bisa murah? Karena pemerintahnya punya peran untuk subsidi. Ada subsidinya. Ada subsidinya. Makanya bisa dibilang sekarang ini di Asia Thailand salah satu negara dengan wisatawan luar negeri terbanyak di Asia. Padahal dulu belajarnya di Bali ya. Iya. Ibaratnya ya, buat narik pesawat. Iya, karena kalau dibilang Thailand nama potensi wisata Indonesia masih jauh, Om. Jauh. Ya Om mungkin udah tahu lah. Nah, sebelum balik lagi tuh perang tarif ya. Ya. Gue pengen balik lagi flashback ke Ya. perang batin. Perang batin, oke. Kan tadi dia dengar kan? Lo dengar kan dia ngomong apa? Gue biasa jual kayak baju Ya, apa. ya, ya, Itu ya, kan ya, ya. lebih ke barang kan? Iya, ya, retail. Om. Ya, kenapa lo akhirnya memutuskan untuk kayak ya udah deh gue jual jasa? Ya. Kenapa tiba-tiba gue langsung switch ke jasa tour and travel? Karena pada waktu itu sesimpel pikiran gue tuh kayak gini, Bro Agus. Gue lihat siapa main di tour and travel, gue ngeliat histori ke belakangnya saat ini kayak gimana perkembangannya gitu, growth-nya. Dan pada waktu itu 2015 ada beberapa referensi tour and travel yang menurut gue itu gila banget. 3-5 tour and travel yang sampai saat ini dia udah jadi raksasa company gitu ya. Boleh gue sebut gak sih nama-namanya sini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Sebut lah. aja. Iya, Salah contoh. satunya lah. Iya, contoh misalkan ada kayak ada Panorama Group, terus ada Bayu Buana Group, terus ada Dwidaya Tour gitu-gituan, itu perusahaan-perusahaan tour and travel yang pada waktu itu dan sampai dengan sekarang masih eksis dan tumbuhnya tuh luar biasa gitu. Dan gue mikir artinya kalau dia bisa
di 30 sampai 50 tahunnya mengembangkan perusahaannya dan sampai saat ini bisa sukses dan growth terus. Masa gua enggak? Sesimpel itu doang, Om. Terus yang kedua, gue mikir produk ini siapa ya orang yang nggak suka jalan-jalan ya gitu. Gua aja yang dulunya nggak suka jalan-jalan, ketika gue dicemplungin sama pacar gua yang sekarang jadi istri gua, suka jalan-jalan juga, jadi ketagihan gitu. Jadi artinya produk ini nggak akan mati gitu. Tapi saat itu lu udah mikir akan satu Indonesia atau hanya di Pulau Seribu doang? Iya, ya step by step kali ya, karena gua taunya Pulau Seribu, ya udah gue mulainya dari apa yang gua tahu dulu, yaitu Pulau Pulau Seribu Seribu. ya. Karena memang dulu di zaman 2015 mungkin kayak baru Pulau Harapan gitu Iya ya. iya iya, Pulau Seribu semua tuh. Kalau di Jakarta Ya, ya. yang gue tahu ya, mungkin orang kan 2015 kan Pulau Harapan bagus gitu. Iya, Pulau Kalau sekarang mungkin udah Tidung. banyak kan. Iya, Sekarang betul. mungkin Pulau Harapan kalah sama pulau yang lain gitu. Betul, 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 Oh, betul. Pulau Tidung ya Pulau benar. Tidung, Pulau Pari, gitu-gitu. Pulau Seribu lah, karena Pulau Seribu kan ada 1000 ya. Iya. Enggak sih. Nggak nyampe Enggak ya. sampai, cuman Pulau 100-an. Seribu kalau nggak Pulau Seceng kalau nggak. Cenggu. Seceng Island. Seceng Island. Bagus tuh, cocok Seceng tuh. Island ya. Cocok tuh. Cenglen ya. Cenglen. Seceng Island. Ceng Island. Awalnya dari Pulau Seribu karena itu yang gua tahu. Hmm. Cuman yang jadi struggling itu banyak sebenarnya, Om, karena balik lagi gue pengalaman terus ditambah lagi knowledge gua itu yang cukup menantang gitu bagi gua. Makanya orang tuh pada aneh, lu kan bukan jurusan pariwisata waktu pendidikannya Yeah. gitu. Terus yang kedua, lu belum pernah kerja atau belum pernah punya pengalaman di industri ini gitu secara pekerjaan. Terus yang ketiga, lu bukan traveler. Lu nih baru nih. Kalau Om mungkin karena hobinya, Anak bawang. iya, mungkin kalau Om karena hobinya diving, udah kemana-mana, boleh lah buka bisnis diving, Diving. dive center Jual gitu. beli sertifikat Iya. diving. Dipalsuin. Iya, cuman masalahnya gua baru Gua nggak pertama. berani kalau itu. Nyawa gua umurnya gila loh. Jadi kan harus ada sertifikat. Harus ya? ada. Dan itu kan tempat-tempat tertentu lu diving lu nggak Yeah. boleh sertifikatnya, nggak boleh cuman beginner, nggak boleh. Betul. Iya. Aku punya Om license-nya. Apa? Open water ya. Open water ya. Open water. Berarti yang paling basic tuh Paling ya. basic. Lu doang berarti nggak punya di sini. Apa? Underwater. Lama Lebih ke menyelam haram water gua. Haram water. lu menyelami di tempat yang lain. Waduh. Nah, kita sekarang tadi kan udah nanya itu. Ya. Sekarang gua tanya lagi. Lu ketemu bini lu gimana? Gua mundur lagi kan. Wah, Iya. kalau ini sih gua udah hampir 11 kali, sama ini 12 kali gua denger. Iya. Ya kalau di sini belum. Iya lagi. Ketemu bini apa pacar? Ya kan bini. Gua kan pacarnya Oh, jadi iya. kan dia yang menginfluence Betul, dia. betul. Untuk makanya gua tanya lu ketemunya gimana? Iya. Sinambungan aja. Iya. Jadi lupa lagi. Ini fun fact sih Om, kalau ngomongin bini gua atau pacar gua yang dulu yang jadi gua tuh satu SMA sama dia di 2009 gitu pacaran. Kita pacaran 13 tahun. Nah, selama proses 13 tahun kita saling support, kita punya bisnis. Lu bisnis apa gua support, gua bisnis apa disupport. Jadi sampai sekarang pun kita hidup karena Bisnis. gitu. Dan bahkan nama bisnis gue Travel Buddies karena memang bisnisnya cewek gue namanya mirip-mirip. Jadi cewek gue tuh pada waktu itu 2014 bangun bisnis dekorasi event gitu namanya Party Buddies. Itu udah diomongin dari 2009. Belum kan proses gitu kan. Panjang. Makanya kalau punya bisnis namanya ini ya. gitu. Iya, belum. Ya? Oh, belum. Namanya Party Buddies. Nah, gue mulai travel ini 2015. Karena gue yang penting gas jalan, nama, branding, strategic marketing dan segala macam itu urusan nomor 99 lah Om. Gitu. Jadi yang penting mulai dulu. Bahkan sampai ke penamaan aja gue sesimpel itu. Oke, apa yang nama bisnis gue ya, tour and travelnya? Oke, karena bini gue Party Buddies, teman party, teman pesta, ya udah gue teman perjalanan. Kayaknya kalau nama teman perjalanan kan kurang asik ya. Ya udah kita Inggrisin aja sama kayak Party Buddies. Ya Party Buddies, gue Travel Buddies. Ya udah kita saling support sampai dengan sekarang, dan alhamdulillahnya ya kita married di 2022 dan sekarang dikaruniai anak pertama di 2023 dan sekarang lagi
ngandung lagi nih Om anak Wih. kedua Om. Doain ya. Top chair. Doain. Jangan lihat gue. Udah dua. Udah dua juga sama. Sama udah dua. Sama. Dua apa? Belum di-download aja. Kelokur sih. Kelokur. Doain Agus juga Om, doain Agus juga Om. Karena sahabat Udah kita. capek deh doain gue. Jangankan Gua udah capek. gue udah malas doain. Karena gua kenal Agus lebih lama dibandingkan gua kenal pacar gua Om. Padahal pacar gua ini udah Udah termasuk 15 lama tuh ya. 15 tahun yang lalu. Tapi nggak tahu kenapa si sahabat gua ini statusnya belum berubah-berubah Om. Dia masih enjoy. Masih Masih enjoy. Masih Masih perang batin. Masih perang batin. kolektor. Tapi emang bener bisnis yang satu dengan hobi emang asik kan. Lu ngira gitu gak di sekarang maksudnya nggak kepikiran kayak ini ternyata ini Dia hobi nyapu gua. sendiri. Dia sendiri masuk ya. hobi gua ternyata jadi cuan gua sekarang. Iya ya. Kalau gua malah kurang percaya dan gua nggak masuk di konteks itu tadi itu. Hobi jadi cuan tuh gua nggak masuk. Karena travel aja tadi kan gue bilang gue dari introvert, terus gue diajak, Karena itu hobi bininya tadinya. hobinya bini gue, terus akhirnya gue ngeliat opportunity. Ya memang banyak teman-teman juga bilang yang penting passion lu apa, hobi lu apa, seneng lu apa ya lu jalanin bisnis di area situ Lu gitu. setuju gak dengan statement itu? Setuju nggak setuju gitu. Karena gue setiap bisnis selalu yang gue lihat bukan apa yang jadi seneng gue, tapi yang gue lihat adalah seberapa besar peluangnya dan gue bisa masuk gak di peluang itu ya, kurang lebih gitu sih. Thank you buat bro saya. Siap. Thank you banget. Udah sharing-sharing di ngomen. Siap, momen. Semoga sukses terus Amin. bisnisnya Amin, dan sama-sama. asosiasinya tadi Kemberin Amin. Om Wis. Ya. Dan Amin. satu tambahan dari gua tadi Om Wis bilang wisata harus ada toilet. Betul. Yang bagus. Nanti kita ajak ke wisata Delta sini toiletnya bagus. Hai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.